Bab 47. Melihat bahwa Charlie telah menyetujui pertemuan teman sekelasnya, Claire mengingatkan Charlie, kita harus menyiapkan beberapa hadiah untuk pembukaan Stephen Hotel. Kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Charlie mengangguk dan berkata, aku akan membelikan hadiah untuknya besok pagi. Baik. Claire berkata, kebetulan saya harus pergi ke Embran Group besok pagi. Elsa bertanya dengan heran, apakah kamu akan datang ke Embran besok pagi? Kalau begitu datang kepadaku setelah kamu selesai dengan bisnismu. Kebetulan saya akan mengemudikan mobil Anda ke restoran Stephen pada siang hari. Claire tersenyum dan berkata, kalau begitu angan-anganmu salah. Saya tidak punya mobil. Saya biasanya naik taksi atau naik bus. Kadang-kadang Charlie mengendarai sepeda listrik untuk menjemputku. Hah? Elsa berseru, kamu direktur, kamu belum membeli mobil. Claire berkata, saya sudah lama tidak bekerja, dan saya tidak menghasilkan uang. Saya biasanya menghabiskan uang dengan Charlie dan saya harus membayar biaya hidup ibu saya. Jika saya mendapatkannya dalam 1 bulan, saya bisa menyisihkan ribuan. Tidak cukup untuk membeli mobil. Setelah itu, Claire berkata lagi, juga, sejujurnya, menurut saya bus sangat nyaman. Jika cuacanya bagus, sepeda listrik Charlie juga bagus. Elsa berkata dengan serius, terkadang Anda harus memperhatikan kesombongan. Bagaimanapun, Anda sekarang adalah Direktur Grup Wilson, dan Anda adalah mitra yang bekerja sama langsung dengan Embran. Jika Anda bahkan tidak punya mobil, Anda akan dibicarakan. Charlie juga merasa Elsa benar. Istri saya selalu terlalu hemat, dan sebagian besar uang yang dia hasilkan telah diserahkan kepada ibu mertuanya, jadi dia selalu memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Ibu mertua adalah seorang pemberani yang tidak bisa makan. Dia menabung lebih dari 1 juta untuk berinvestasi dalam pengelolaan keuangan yang tidak dapat diandalkan, belum lagi 2 atau 3 juta untuk membeli mobil untuk dikendarai putrinya. Memikirkan hal ini, dia merasa harus membeli mobil untuk istrinya. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk pergi keluar dan melakukan tugas di masa depan, dan akan lebih baik baginya untuk membicarakan bisnis dengan orang lain. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan untuk pergi ke toko 4S besok pagi untuk melihat-lihat. Setelah makan malam, pasangan itu dan Elsa pergi dan naik taksi pulang bersama. Di radio di dalam taksi, ada diskusi tentang Shangri-La Hanging Garden yang disewa. Tuan rumah semua takjub bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Shangri-La membuat pengecualian untuk memesan Sky Garden. Dia juga sangat ingin tahu tentang siapa yang bisa memiliki reputasi yang begitu hebat. Sopir taksi juga berkata, saya ingin melihat, orang yang mengemas taman langit ini pasti orang kaya setingkat dewa di video pendek YouTube. Charlie tidak berbicara, tapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Tampaknya setelah berita bahwa taman gantung di lantai atas Hotel Shangri-La telah dipesan, itu benar-benar menimbulkan sensasi di seluruh Orus Hill. Malam ini, masalah ini terus bergejolak di seluruh Orus Hill. Kota ini akan segera dipenuhi badai dan tidak ada yang tahu. Semua orang tahu bahwa Shangri-La Hotel mengadopsi layanan keanggotaan, dan hanya anggota senior yang memiliki kesempatan untuk menggunakan taman langit. Untuk reservasi, Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali. Anggota Diamond bahkan tidak memenuhi syarat. Jadi, siapa di bumi yang mengontrak taman langit tiba-tiba menjadi masalah utama keingintahuan semua orang. Ada desas-desus bahwa orang yang melakukan taman langit adalah orang kaya setingkat dewa yang telah menjadi populer di seluruh negeri di YouTube. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang mengontrak Sky Garden adalah orang kaya di luar negeri. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang yang telah memesan taman langit itu adalah seorang pria misterius. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah untuk mengadakan pernikahan yang megah dan romantis. Benar saja, rumor ketiga lebih meyakinkan. Untuk sementara waktu, ada gelombang rumor lain di pasar. Bab 48. Setelah wanita yang tak terhitung jumlahnya mendengarnya, mereka bahkan lebih iri dan cemburu. Semua orang berspekulasi tentang wanita mana yang sangat bahagia sehingga memungkinkan orang untuk menghancurkan jutaan dalam 1 malam, membungkus seluruh taman langit, dan menunjukkan cintanya. Banyak orang menantikan hari itu segera, jadi mari kita cari tahu. Untuk menghindari mengungkapkan identitasnya, Charlie secara khusus memerintahkan Isaac untuk membuat transformasi khusus dari seluruh taman gantung. Di saat yang sama, dia juga menantikan datangnya ulang tahun pernikahan di hatinya.
Dia ingin memberi Claire pernikahan besar di hari ulang tahun mereka. Keesokan paginya, Charlie pergi lebih awal dan pergi ke toko 4S. Dia memiliki 10 miliar kartu ban di tangannya yang belum banyak digunakannya. Kali ini, dia akan membelikan Claire sebuah mobil mewah yang bisa diletakkan di atas meja. Dia sendiri ingin membelikannya Rolls-Royce dalam satu langkah. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia takut mobil semahal itu tidak akan mudah menjelaskan kepadanya. Selain itu, kepribadian Claire selalu rendah hati. Bahkan jika dia memiliki mobil yang mahal, dia tidak akan mau mengendarainya. Jadi dia memutuskan untuk membeli mobil bisnis untuk istrinya senilai sekitar 500,000 yang layak untuk dihadapi, tidak terlalu umum, dan lebih praktis. Dia tidak akan terlalu tertekan jika tergores atau terbentur. Memikirkan hal ini, dia berencana membeli Audi A6 untuk istrinya. Saat ini, semua pebisnis mengendarai A6. Mobil itu punya banyak reputasi. Apalagi A6 merupakan mobil bisnis diperpanjang yang sangat cocok untuk dikendarai istri. Ketika dia datang ke toko Audi 4, dia memarkir e-bike kecilnya di pintu dan masuk. Beberapa pemandu belanja di dalam melihat seorang pelanggan datang, dan 2 orang segera siap menyambutnya. Seorang wanita di belakang berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, pria ini datang dengan sepeda listrik. Sepertinya dia di sini untuk menggunakan AC atau Wi-Fi. Tinggalkan dia sendiri." Ketika mereka mendengar bahwa mereka datang dengan sepeda listrik, yang lain kehilangan minat dalam sekejap. Akhir-akhir ini cuaca sedang panas, dan selalu ada hantu malang yang bergegas untuk menggosok AC lebih awal. Terkadang mereka tanpa malu-malu duduk di mobil pameran dan tidak turun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengirim penjaga keamanan untuk mengusir mereka keluar. Penjualannya sangat mengganggu. Charlie mengendarai sepeda listrik dan memakai setelan jas untuk menjual barang. Ini benar-benar tidak mencolok di sini. Dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli Audi. Tidak ada yang menjaga dirinya sendiri, dan Charlie tidak peduli. Dia langsung pergi ke area pameran sedan A6 dan menemukan bahwa harga mobil ini berkisar antara 300,000 hingga lebih dari 600,000. Model lebih dari 600,000 adalah model A6 top dan versi eksekutif diperpanjang. Sejujurnya, mobil ini terlihat sangat bagus. Harga lebih dari 600,000 tidak terlalu mahal, Claire harus bisa menerimanya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Apakah ada mobil baru untuk A6 top ini? Saya ingin membelinya sekarang." Semua pemandu belanja memandangnya seperti orang bodoh, dan salah satu dari mereka berkata dengan jijik, "Pernahkah Anda melihat harganya? Apakah ada sedikit angka 0? Charlie mengerutkan kening dan menatapnya, 618,000, saya melihatnya. Pria itu mencibir dan berkata, "Anda melihatnya? Apakah Anda masih bermimpi? Bisakah Anda membelinya? Tagihan akan keluar bagi Anda untuk menggesek kartu Anda setelah beberapa saat, begitu banyak orang yang menonton, Anda tidak bisa mengeluarkannya, sungguh memalukan." Charlie bertanya dengan dingin, "Apakah kamu sakit? Keluar di pagi hari tanpa minum obat? Apakah Anda ingin saya menelepon 120 untuk ambulans untuk membawa Anda pergi?" Pria itu bersenandung dan berkata, "Hentikan, jangan ada di sini untuk merayuku. Percaya atau tidak, saya akan membiarkan penjaga keamanan mengusir Anda?" Seorang pria malang yang datang ke sini untuk menggunakan AC dan Wi-Fi, masih berpura-pura menjadi sesuatu,